Selamat siang anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Seji. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang berjudul Kerajaan Sriwijaya. Nah, minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, yaitu melalui jalur India. Nah, sebenarnya kalau di dalam penjelasan dan dalam sejarah kamu tahu bahwa kerajaan Hindu pertama itu ada di Kutai ya, tetapi berdasarkan modul maka kita akan membahas kerajaan Sriwijaya yang pertama. Nah, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada abad ke-7. Pendirinya adalah Dapuntayang. Nah, ini dia ya. Nah, kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan mendapat sebutan kerajaan nasional pertama. Nah, karena letaknya yang sangat strategis, maka kerajaan Sriwijaya itu banyak didatangi oleh kapal-kapal dari mancanegara, khususnya pedagang dari India, pedagang dari Eropa, pedagang dari Arab, dan China. Nah, kalau kamu lihat peta dari wilayah kekuasaan Sriwijaya yang tanda merah ini adalah pusat dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Nah, yaitu di daerah Muaro Jambi, Palembang, Kedu, dan juga Jaya. Nah, jadi kalau kita lihat jangkauan terluas dari kerajaan Sriwijaya ini sudah mencapai seluruh wilayah Asia Tenggara, ya, yaitu kerajaan Kamer, kerajaan Campa, dan kerajaan Dwarawati. Nah, tanda merah ini ya, tanda merah ini itu adalah lambang ekspedisi Sriwijaya. Nah, oke. Nah, ini adalah daerah wilayah kekuasaan dari Sriwijaya. Nah, kata Sriwijaya berasal dari dua suku kata, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan. Jadi Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Nah, Sriwijaya itu banyak disebut di istilah-istilah berbagai macam negara. Kalau orang-orang Tionghoa atau pedagang-pedagang China yang singgah ke Nusantara atau Sriwijaya, mereka menyebut Sriwijaya itu dengan istilah Sanfosi atau Sanfoki. Nah, dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kerajaan Sriwijaya itu disebut Yavades. Nah, kalau pedagang-pedagang Arab ya menyebut kerajaan Sriwijaya itu dengan Zabak atau Sribusa. Sedangkan Kamer menyebut Sriwijaya itu Malayu. Sementara dari peta Ptolemeus, kalau kamu tahu itu adalah bapak geografi, ditemukan keterangan tentang 3 pulau Sabadebi yang berkaitan dengan Sriwijaya. Jadi Sabadebi itu dia itu wilayah Sumatera ya yang kaya akan emas atau dikenal dengan pulau emas, yaitu maksudnya Sriwijaya. Nah, ini adalah beberapa raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 dan abad ke-13 Masehi ya. Raja pertama itu adalah Dapuntayang Srijasa Negara. Nah, dia adalah pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Nah, anak ibu, dari mana kita mengetahui sumber-sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya? Itu ada dua ya. Yang pertama adalah sumber dari luar negeri dan yang pertama adalah sumber dari luar negeri dan kedua adalah sumber dari dalam negeri. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu berita dari China. Nah, berita dari China ini dibawa oleh pendeta Buddha dari China ya yang bernama Tesing ya, Ai Tesing ini gambarnya ya. Nah, dalam catatan perjalanan Tesing, dia menyimpulkan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang maju dalam bidang agama Buddha. Nah, anak ibu, kerajaan Sriwijaya selain merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masa itu, juga merupakan pusat agama Buddha ya. Nah, next adalah berita dari Arab. Nah, jadi berita Arab ini adalah kita dapat dari catatan-catatan pedagang Arab yang sempat singgah ke Sriwijaya, yang menamai Sriwijaya dengan sebutan Zabak tadi, ya. Nah, dalam catatan mereka, mereka menyatakan bahwa Sriwijaya itu kaya akan emas, karena banyak menghasilkan emas. Nah, ini adalah ilustrasi dari perjalanan pedagang Arab sampai ke Nusantara, dan ini adalah pedagang-pedagang Arab sendiri. Next adalah berita dari India. Nah, prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda atau India telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Nah, sebagai imbalannya, 5 desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Jadi, kesimpulannya, ya, pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya, pendidikan pada masa itu sudah maju karena sudah ada yang namanya tukar mahasiswa, ya. Jadi pertukaran mahasiswa itu sudah ada. Nah, next yang kedua adalah sumber prestasi dalam negeri. Nah, sumber-sumber prestasi dalam negeri ini dapat kita lihat dari prasasti-prasasti yang berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit, ya.
kedua Prasasti Talangtuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Talang Batu, dan Prasasti Palas di Pasemah. Dan terakhir Prasasti Ligor. Nah, ini adalah berikut gambar-gambar dari prasasti-prasasti yang menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya di Nusantara. Nah, dari sumber-sumber sejarah tersebut, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya itu didirikan oleh Dapuntayang yang berkedudukan di Minanggatuan. Ya, ingat, di Minanggatuan. Nah, kedua, Raja Dapuntayang berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah di sekitar Jambi. Sriwijaya semula tidak berada di sekitar Palembang. Nah, ingat, melainkan di Minanggatuan, yaitu daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Nah, tapi setelah berhasil menaklukkan Palembang, barulah pusat kerajaan dipindah dari Minanggatuan ke Palembang. Jadi itulah dia perubahan tempat ya. Bagaimana kehidupan ekonomi dari Sriwijaya? Nah, karena letak Sriwijaya yang sangat strategis, yakni di tengah jalur perdagangan India dan China, dekat dengan Selat Malaka, nah itu merupakan urat nadi perhubungan daerah-daerah di Asia Tenggara. Nah, ya. Jadi untuk mengawasi kelancaran perdagangan lalu lintas itu, ya Sriwijaya harus menguasai daerah Semenanjung Malaka, tepatnya di daerah Ligor. Nah, di daerah Ligor inilah kita temukan yang namanya Prasasti Ligor. Nah, adanya hubungan perdagangan dengan Benggala dan Kolamandala di India, lalu lintas perdagangan Sriwijaya makin ramai. Nah, ekspor Sriwijaya terdiri atas gading, kulit, dan beberapa jenis binatang. Adapun impornya adalah sutra, permadani, dan porselin, dan itu didapatkan dari pedagang-pedagang dari India, China, dan Arab. Nah, ini adalah ilustrasi keadaan pesisir pantai, bagaimana perdagangan yang ada di Sriwijaya, dan ini adalah hasil-hasil sumber alam yang ada di Sriwijaya. Nah, kekayaan Sriwijaya diperoleh dari mana? Yang pertama dari bea masuk dan keluar bandar-bandar Sriwijaya. Kedua, bea cukai ya. Yang ketiga, upeti persembahan dari raja-raja kerajaan vassal. Maksudnya itu adalah raja-raja atau kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah 4 hasil keuntungan perdagangan dari masyarakat lokal. Nah, apa yang mengakibatkan kemunduran Sriwijaya? Pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor geologis, yaitu adanya pelumpuran Sungai Musi sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Sehingga pedagang-pedagang itu pun mencari rute jalan yang baru. Yang kedua adalah faktor politis, yaitu jatuhnya tanah Gentingkra ke tangan Siam membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran ya. Sehingga kerajaan Singosari yang dipimpin Kertanegara menyerang Sriwijaya. Ya, akibat dari serangan itu, Melayu, Kalimantan, Pahang lepas dari tangan Sriwijaya. Nah, desakan lain juga datang dari kerajaan Kolamandala dan Sriwijaya akhirnya hancur karena diserang Majapahit. Ketiga, faktor ekonomi. Ya, jelas kalau sudah wilayah kita lepas, maka otomatis menurunlah pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan ke tangan kerajaan-kerajaan lain. Nah, next adalah munculnya kerajaan-kerajaan kuat seperti Dharmasraya yang sampai menguasai Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singosari yang pada masa itu sudah melakukan ekspedisi Pamalayu ya. Nanti kita akan jelaskan itu apa maksudnya ekspedisi Pamalayu dilakukan oleh kerajaan Singosari. Nah, pada akhirnya kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh di tangan kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Nah, anak ibu, itulah sedikit penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya. Ibu harap kamu dapat mengerti. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar.